Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 11 Mei 2022. Jadi sebelumnya minal aizin wal faizin untuk teman-teman semua ya, mohon maaf lahir batin apabila dari saya Om Silent ataupun dari tim-tim Silent Trader Academy ada salah-salah kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada maksud yang disengaja. Oke ya, mohon maaf lahir batin juga karena udah lama ya kayaknya kita nggak mendengar atau teman-teman tidak mendengar suara saya. Ada yang kangen gak sih? Kayaknya nggak ada yang kangen ya. Cuman tetap sesuai janji saya pribadi. Meskipun ini free, tapi saya tetap akan coba kasih ya, menyediakan ke teman-teman semua yang mungkin memang tidak berkesempatan ikut kita punya VVIP, tapi mau coba terus update market ya. Di sini salah satu yang mungkin masih konsisten membahas hampir di setiap hari. Kemarin saya libur panjang teman-teman ya, mudik sekaligus holiday gitu ya, jadi ya memanfaatkan kesempatan lah ya, di jalan macet tolnya, habis itu lanjut pakai pesawat di bandara penuh dan sebagainya. Oke, lalu singkat cerita bulan Mei sudah tiba, mungkin kita sudah mulai dengar istilah sell in May yang sebenarnya ya kalau kita perhatikan, kalau teman-teman penonton setia nih ya, teman-teman yang nonton di range sekitar inilah ya, pokoknya di bulan April saya udah bilang hati-hati, nanti di bulan Mei baru keluar sell in May, padahal kita harus prepare sebelum itu. Dan ternyata tepat banget, apalagi sebelum lebaran ya, saya udah remind, udah jangan nafsu. Dan ternyata terbukti hari Senin Selasa digebuk. Meskipun hari ini udah beberapa rebound ya, tapi tetap hancur sih ya, tetap floating loss bagi yang beli di sini, apalagi beli sore. Kecuali sektor perkapalan mungkin ya, itu profit. Tapi di luar itu mostly kena gue. Nah, jadi ternyata omongan saya tepat terjadi. Nah, kalau udah kayak gini orang baru bahas sell in May, ya udah telat menurut saya. Cuman balik lagi buat yang gak sempat nonton, saya mau cerita apa sih itu sell in May. Sell in May itu sebenarnya siklus, mirip-mirip dengan ya window dressing gitu ya, dimana siklus ini adalah siklus secara global sebenarnya. Di Eropa sana dulu, kalau nggak salah di Inggris atau ya pokoknya di Eropa lah. Jadi ceritanya itu orang-orang zaman dahulu ya, di bulan Mei, periode Mei itu kan, Mei sampai ke September Oktober kan itu musim panas ya, musim panas ke musim gugur. Jadi orang-orang banyak liburan musim panas ya, mereka ajak liburan tuh, mereka ajak liburan keluarganya. Nah, mereka jual risk aset yang mereka pegang ya. Risk aset apa pada saat itu ya, pada saat itu ya emiten dalam bentuk saham, cuman mungkin dulu sahamnya dalam bentuk lembaran. Jadi mereka jual risk aset dia selama periode liburan musim panas ya, dalam tanda kutip liburan musim panas mereka jual, sehingga terjadi penurunan karena kan ketika supply lebih tinggi maka harga suatu barang, atau in case ini adalah saham, itu drop. Mereka jual, mereka switching, pindah ke bisa dikatakan risk free aset ya, yaitu aset yang bebas resiko. Apa ya, deposito, atau mungkin kalau sekarang kita ada obligasi yang pemerintah atau sukuk versi syariahnya dan sebagainya. Nah, itu cerita dari zaman dahulu seperti itu di Eropa. Nah, makanya muncullah istilah ya, sell in May and back at Halloween, atau sell in May and go away ya. Cuman intinya kuncinya di sell in May karena bulan Mei memang musim panas ya. Spring itu biasanya di Februari sampai April ya, setahu saya ya. Teman-teman yang sering bolak-balik ke luar negeri mungkin tahu lah musimnya. Jadi seperti itu. Nah, ceritanya lagi mereka akan kembali ketika pacuan kuda. Kalau kita bahas sejarahnya, kalau nggak salah ya, koreksi ya, mereka akan nonton pacuan kuda. Jadi baliknya kalau dihitung-hitung itu di September. Nah, makanya kurang lebih ya jual di Mei, nanti baru masuk lagi mereka beli lagi risk aset itu di September Oktober. Nah, September Oktober kita nanti akan nyambung ke window dressing. Jadi ini sebenarnya siklus yang saling terkait. Jadi kalau kita bahas sell in May, fokus kita bukan di bulan Mei, tidak selalu, terutama di Indonesia tidak selalu di bulan Mei market kita drop. Enggak. Tetapi
periode dari Mei ke let's say September dibandingkan dengan dari Oktober ke April gitu ya. Periode Mei ke September market mayoritas turun lebih besar gitu ya. Sedangkan di Oktober ke April market cenderung bergerak lebih naik ya. Kita bergerak naik dalam mungkin 10 tahun terakhir. Datanya saya nggak sajikan di internet banyak. Anda cek Instagram yang edukasi itu pasti mereka kasih, Anda baca. Tapi ya yang sudah saya tahu secara 10 tahun terakhir memang periodenya market bergerak lebih stagnan atau bahkan koreksi. Ya di bulan-bulan tersebut. Jadi udah menjadi suatu siklus lah. Tapi bukan berarti di Mei-nya turun. Bisa aja Mei-nya turun, Juni naik, Juli turun, Agustus turun, ya September sideways, Oktober naik. Tapi secara tren kalau kita tarik dari Mei ke September biasanya grafiknya agak stagnan atau turun. Naik pun biasanya nggak banyak. Gitu. Cuman balik lagi, ketika berita udah keluar, ketika udah dibicarakan, kadang itu udah terlambat. Nah untungnya kalau kita di VVIP dari minggu kemarin sebelum lebaran kita udah nggak rekom. Kita habis-habisin rekom dan alhamdulillah meskipun hari ini kita ada yang kena stop loss ya teman-teman ya. Nanti kita bahas. Tapi kita lebih aman daripada banyak yang mungkin nafsu karena dia bilang market masih terus naik karena asing akum. Ya asing akum ternyata 2 hari terakhir kita punya foreign itu jual cukup lumayan gede ya. Kalau kita total dia jual hampir sekitar 5 triliun. Yang jual pun juga 2 kapitalisasi terbesar kita yaitu BCA dan BRI itu hampir sekitar 3,5 miliar. BCA, BRI, BMRI, Telkom, Adro, ASI, BNI, PTBA ini semua mostly emiten big cap semua yang kerek market. Bahkan kemarin juga pada ARB ya hari pertama ya open. Nah, nanti kita bahas alasannya. Cuman 2 hari masih distribusi besar ini sebenarnya jadi pertanda. Oke, kalau kita track sebulan 3 bulan terakhir asing masih akum 40 triliun di reguler. Sebenarnya ini mah ibaratnya dia gue mau jajan abis mudik, abis liburan, abis duit. Gue mau tarik duit misalnya. Jadi sebenarnya cuma TP dikit, tapi ketika sudah terlihat ada indikasi distribusi yang lumayan masif, ya ini kita jadi tanda aja. Ya ini jadi indikasi agar kita lebih berhati-hati. Indikasi aja, ngerimain kita aja untuk kita lebih berhati-hati. Oke ya, jadi itu singkat cerita sell in May, sejarahnya dan pengaruhnya. Ya, lalu kita mulai bahas ke market. Nah, pertanyaannya kenapa market bisa turun sedalam ini? Kalau kita tarik low-nya, closing market 4,4, lalu tadi sempat turun 3,5, maka kurang lebih market turun hampir 7-8% dalam waktu 2 hari saja. Ibaratnya dia naik, dia coba akum dari bulan Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei, dalam 3 bulan 2 hari ludes. Kenaikannya dalam 2 hari saja. Jadi ya hari yang cukup berat. Kenapa? Nah pertanyaannya gini. Jadi Anda harus ketahui ketika kita libur dari tanggal 29 sampai tanggal 9, bursa luar itu nggak libur. Mereka tetap buka dan di sela-sela itu kalau teman-teman perhatikan ya muncullah berita-berita pertama dikaitkan lagi terkait Shanghai lockdown. Itu kan dari kemarin bursa Shanghai sama bursa Hong Kong kan memang terpukul ya. Jauh sebelum ini mereka juga udah indeksnya udah hancur-hancuran karena lockdownnya udah lama ya. Kalau nggak salah Februari Maret mereka lockdown. Tapi berita ini di up lagi. Ya lalu naikin suku bunga ya 0,5 basis point the Fed. Ya katanya nanti mau naikkan lagi secara bertahap. Ya menyusul inflasi yang tinggi di Amerika kalau nggak salah 7,5%. Di negara-negara Eropa juga inflasi besar. Kemarin kita inflasinya masih oke ya di 3,47 kalau nggak salah. Jadi negara-negara besar lagi banyak sentimen negatif. Nah itu terakumulasi tuh di dalam seminggu itu. Nah karena kita libur, kita panik sell-nya di hari Senin. Di hari Senin panik sell, ARB semua nggak bisa jual, nambah di hari Selasa. Itu biasa lah ya. Nah hari Selasanya rebound. Biasa lah emiten turun, besoknya gap down, sesi 1, sesi 2 naik. Nah ini di morning briefingnya VVIP, saya udah cerita nih ke teman-teman VVIP bahwa
di range 6.700 nih support kuat ya, harusnya sih membal. Dan ternyata membal. Gitu ya. Jadi itu singkat cerita why dia bisa turun. Tapi balik lagi ya, kita harus memperhatikan seminggu ke depan nih arahnya kemana. Karena 2 hari ini kita masih tergolong akumulasi panic sell yang terjadi ketika market kita libur. Ini asumsi saya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang market kita akan mulai bergerak dalam zona downtrend. Ya ini kita harus make sure ya mungkin sampai hari Jumat nanti gimana. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa komen lebih banyak. Cuman saya udah remind dari jauh-jauh hari. Ya tapi yang harus kita ketahui, kita udah mulai masuk periode ini. Dan wajar market kita harus beristirahat dulu. Jadi ya kita harus lebih berhati-hati, tradingnya harus lebih smart lagi. Karena mungkin trading ini nggak segampang nanti kita trading di akhir tahun misalnya seperti itu. Ya ini jadi tantangan lah. Ya dari bulan April Mei ini akan jadi tantangan untuk trader kita, apakah bisa bertahan atau tidak. Itu ya. Lalu kalau mau kita bahas teknikal penting, support krusialnya di 6.700 dan alhamdulillah dia membal. Jadi ya ini satu sinyal positif. Nextnya ini di sini ya 6.500 ya. Jadi ini kalau ini jebol pun udah nggak bagus. Ya ini adalah 67, 65, sisanya jauh ya, ada di 6.200, nextnya di 5.800. Jadi supportnya ini aja dulu yang harus kita perhatikan. 65 sampai 67. Ya kalau masih di atas 67 saya rasa peluang reboundnya tinggi. Nah lalu kita bahas besok. Kalau saya lihat minimal dia akan tutup gap. Jadi kalau bursa luar nih kan hari ini kan Dow Jones Futures-nya positif. Ya lalu Eropa kalau nggak salah saya buka juga positif. Jadi asumsi sampai malam positif sampai besok ya bursa Asia rebound, maka besok market kita bisa rebound minimal tutup gap. Jadi untuk hari Rabu spesial ada kemungkinan dia bisa tutup gap atau dia besok merah dulu ya, tapi merahnya nggak dalam, cuman merah-merah tipis. Abis itu besoknya baru rebound. Nah ini ada dua kemungkinan menurut saya. Ya tapi balik lagi ini akan berpengaruh terhadap respon dari market global. Karena kita masih akumulasi panic sell. Ya minimal intinya target rebound akan terjadi itu dia sampai tutup gap. Ya di sekitar 6.900 lah. Ya after tutup gap kita harus lihat reaksi. Meskipun market kita mau berangsur naik, saya rasa butuh tenaga, butuh waktu yang cukup banyak. Sehingga ya Anda tinggal filter sektor mana yang lagi oke. Anda filter emiten yang drop tapi teknikal dan bandar atau momentum masih oke, ya Anda bisa masuk di sana, di support gitu. Jadi itu doang sih yang paling yang bisa kita lakukan sementara ini gitu. Sementara sektor-sektor yang lagi on ya pertama perkapalan PSSI, SMDR, TLS. Temas sih enggak ya, sentak legi, Soci juga enggak. Jadi ya emitennya ini aja ya, yang beberapa aja. Lalu komoditi juga batu bara terutama yang biasa gorengan, seger, ABMM yang tipis-tipis manja. Ya kalau sisanya kayak gini masih oke sih. Ya masih oke, cuman memang dia terkena panik sell-nya cukup besar karena ya naiknya sudah cukup banyak juga dari kemarin. Gitu ya, sehingga komoditi sebenarnya untuk batu bara masih oke sih, sama minyak ya, sama minyak oil. Nah ini oil saya juga lagi mantau sih, cuman karena masih ngeprank Medco dari kemarin, jadi ya saya masih masukkan ke dalam watch saja ya. Sama lagi sektor gas, minyak dan gas, migas ya. Migas ini ada Raja dan Pegas. Sisanya sektor satu lagi yang rotate itu old stock, atau ya mungkin kalau kita bisa lihat ke FMCG ya, fast moving consumer goods. Jadi barang consumer goods atau sektor consumer goods like Unilever, ICBP, INDF, Gudang Garam, HMSP, Mayora dan sebagainya. Kino pun juga, tapi Kino udah naiknya juga cukup. Jadi emiten-emiten ini yang lagi rotasi. Ya ini tinggal kita filter aja lah yang mana yang oke. Ya mungkin itu pembahasan market aja ya. Memang cukup panjang karena ya Anda harus tahu dulu apa yang sedang terjadi. Itu oke. Lalu saya mau info aja, di tanggal 9 kemarin kita ada profit 1 yaitu ITMG. Kita swing dari tanggal 19 ya. Jadi udah dipastikan kita dapat cuan 19 di sini. Ya di 27.000 sempat turun ke 26 ribuan, kita serok TP1 ya dapat sekitar 5-8%. Gitu. Ya area beli 2-nya pun kita ada di sekitar, nggak dapat sih, kita nggak nyampe di area beli 2.
karena nggak dikasih ke 26.000. Oke, lalu kalau di hari Kamisnya saya nggak screenshot ya, itu di bulan April. Jadi saya nggak screenshot hari Kamisnya itu ada buka. Ya, hari Rabunya kalau nggak salah kita ada Same. Ya, capai TP di 440 di sini. Gitu ya. Ya, buka, kita rekom jadi menu sore itu kalau nggak salah di sini. Saya lupa di antara ini, lalu capai target 400. Gitu ya. Jadi ada profitnya. Lalu hari ini kita ada kena batas yaitu MTDL dan SMRA bagi teman-teman yang langsung stop loss. Tapi bagi yang nge-hold SMRA dia di atas batas, MTDL juga balik di atas batas. Gitu. Tapi ya kita masukkan ke dalam catatan loss. Oke, lalu buat yang mau download mobile app silakan, yang mau join VIP silakan, masih harga lama ya teman-teman ya sampai aplikasi kita launching. STAC itu sudah 99 orang, jadi sisa 1 orang lagi dan saya akan extend sampai tanggal berapa sih? Jumat itu 13. Sampai tanggal 13 malam. Ya, sampai tanggal 13 malam. Link joinnya ada di description video ini. Anda bisa akses. Ya, kita Sabtu Minggu ini langsung kelas ya. Jadi buat yang mungkin kemarin mau transfer deket-deket ya, ini udah minggu ini kita belajar. Dan kemungkinan karena tanggal 16 tanggal merah kita langsung ujian. Kita ujiannya ada 2, ujian tulisan dan lisan. Ujian secara tertulisnya kita akan adakan di tanggal 16 karena tanggal 16 tahu saya tanggal merah. Jadi kita langsung bablas tuh. Ya 3 hari pokoknya cuan ilmu. Mumpung marketnya seperti ini ya, alokasi buat belajar saya rasa cukup worth it daripada uangnya kita putar, cut loss yang ada hilang. Oke, lalu ini win rate kita di bulan April ini real transparan karena dari beberapa hari terakhir kita udah nggak ada rekom sama sekali, gitu ya. Kita udah tidak ada rekom sama sekali, cuman habis-habisin buka Same Jaya, gitu ya. Swing kita ini SCMA CPRO udah swing lama nih dari awal bulan April kena batas sama Antam ya sudah. Ya sisanya alhamdulillah TP22 cut loss 3 win rate 88. Bener gak ya? Coba kita hitung ya. Benar ya 88%. Oke, gitu. Ya jadi buat yang mau join silakan. Oke, kita bahas sedikit yang requestan ya. Adakah saham bagus tapi lumayan kurang liquid? Ya sebenarnya saham-saham nggak bagus atau saham-saham bagus itu dimulai dari likuiditas yang kecil. Sebenarnya. Ya kayak beberapa waktu terakhir nih kan ada saham INDR, Indoraya. Ini kalau Anda lihat perusahaannya sih oke. Tapi likuiditasnya kecil. Nah ini Anda harus riset sendiri sih. Banyak cuman likuiditasnya juga penting. Maksudnya kalau terlalu kecil ya oke sih, cuman masuknya pun harus perlahan. Gitu ya. Buka gimana LK1-nya? Ini buka juga menarik ya. Buka LK-nya keluar. Saya juga kaget sih dia bisa LK-nya positif. Saya kemarin rekom karena pure technical aja. Ya dia potensi inverted head and shoulders. Itu aja sih. Cuman ternyata didukung hari Kamis LK keluar dia laba. Nah, saya belum bedah LK-nya tuh laba dari mana. Bisa jadi cuman unrealized ya, pendapatan yang belum terjadi atau baru secara asumsi dia dapat untung tapi realisasinya belum. Ya, itu kan sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Cuman di satu sisi ARB 2 hari karena buangannya panic sell. Tapi kalau mau kita track, ini harus track hari ini ya. Hari ini kan dia belum belum open broker summary. Nah, kalau kita track pun kemarin jualan oke, asing ada CS ya, CS-nya mungkin bisa lokal ya, CS, IFMG, tapi RX-nya akum. Nah, RX ini akum nggak jual. Jadi kalau mau kita track ketika LK-nya keluar atau dari seminggu sebelum rilis ya, ini RX akumnya juga lumayan. Ya 2,7 juta. Oke, ini RX sendiri. Ada lagi RF ya sama YP ya. YP-nya ini kan juga akum. Nah, kalau mau kita mundurin lagi, jadi kalau mau kita total ada RF, ada YP, ada RX yang total diakumulasi. Nah, RX-nya sendiri dia itu belinya pada saat LK rilis di tanggal 28. Ya, tanggal 28 costnya 380. Rugi gak? Ya rugi. Banyak gak? Banyak. Karena di akum 2,7 atau 2.700 aja ya. 2.700.000, 270 juta lembar kali 380 aja itu udah 100 M. Ya.
Harga 100M turun hampir sekitar 15% ya, kurang lebih ya, 15% aja ARB 2 kali 15 miliar. Jadi ya akumnya lumayan, bahkan di hari Seninnya ketika turun juga di akum. Ya ini harus kita perhatikan sih. Cuman kalau asumsi memang rebound, ya ini kan masih banyak emiten yang ARB ya teman-teman ya. Jadi saya bahas secara general. Jadi ada 2 jenis tipe rebound. Biasanya kalau market kayak gini. Rebound pertama, dia langsung rebound kayak tadi tuh di sesi 1 ke sesi 2. Dari merah ke hijau. Dari ARB bangkit ke kuning, balik ke harga open. Ada yang reboundnya besoknya pada saat opening. Jadi agak telat. Nah bukan gak mungkin kayak mungkin Toba, MBSS, Arto, ISAT yang ke lock, open lock kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kemungkinan dia opennya langsung naik besoknya. Ini dengan asumsi kalau memang benar marketnya besok langsung rebound. Tapi kalau enggak, dia akan turun dulu, tapi bisa jadi turunnya udah nggak ARB. Dan itu biasanya bentar, bisa jadi. Cuman bentar, beberapa menit awal, habis itu langsung naik. Nah ini tergantung ya, kita lihat nanti bandarmologi dan teknikal aja gimana. Overall sih ya teknikalnya dia masih balik sideways lagi aja sih. Meskipun ini patah ya kan meskipun kalau mau kita tarik ini kan patah. Harusnya dia nggak boleh jebol 350. Tapi karena panik sell ya nggak ya mau gimana lagi. Jadi ya kita harus cek aja. Ya kalau dia memang rebound buka minimal dia tutup gap. Nah mungkin pada saat tutup gap itu Anda bisa sell on strike. Tapi for swing range-nya lebar ya, asal Anda kuat-kuatan, kalau yakin menurut saya oke-oke aja sih. Ya asal dia nggak di bawah 300 for swing ya, saya rasa aman. Cuman kan dikobok-kobok kalau kita nunggu sampai ke 300 gitu. Ya nanti kita lihat lah dia punya broker summary gimana. Ya, untuk energi dia breakout di 200. Jadi ya bisa dijadikan 200 sebagai batas. Karena supportnya terlalu jauh, jadi hati-hati fluktuasi koreksinya. Ya forcing ya di atas 200, oke, tinggal Anda mainin posisi. Kalau kayak model FPN ini emiten yang digoreng sama salah satu pihak aja. Jadi ya to be honest saya nggak perhatikan ya, atau saya nggak concern gitu ya. Begitu pula dengan emiten-emiten perkapalan yang sudah naik, Anda bisa follow up trailing stop aja ya, nggak usah buru-buru jual. Tapi buat yang baru mau entry, tunggu momennya atau tunggu koreksi minimal koreksi tipis Anda baru entry gitu ya. Lalu nextnya ya begitulah, kayak apalagi BSML ya, ini kan digoreng oleh salah satu pihak, jadi ya harus hati-hati. Bagusnya buy atau wait and see kok buat besok. Bisa tipis-tipis buy. Menurut saya bisa tipis-tipis buy ya. Apalagi emiten-emiten yang memang aslinya bagus tapi lagi kena panik sell, nah itu bisa tipis-tipis ya. MTDL kita kena batas tapi perusahaannya oke ya. Sebenarnya dia kemarin terbitin LK dan LK-nya pun positif. Jadi perusahaannya oke sih ya, dan dia rebound sebenarnya pas di trend line. Jadi harusnya besok ada technical rebound. Cuman ya emitennya agak slowly aja. Kalau kayak bank-bank ini saya skip ya, dia buat low terus ya. Baca BGTG pun balik. Apalagi Amar saya nggak tahu. Oh Amar masih sideways. BCIC ya ini saham-saham dulu ya, jadi belum ada momen ya sudah ya balik ke asal gitu. Nextnya Asip apakah sudah disupport? Ya on support di 100-an nih ya, di 100-105 nih on support. Lalu untuk saham komoditi, kita bahas per sektor aja kali ya. Nanti teman-teman bisa simpulkan. Kalau trading hold gini apa yang sebaiknya dilakukan? Oh kemarin trading hold ya di hari Senin ya. Soalnya saya masih di perjalanan jadi saya nggak tahu. Kalau 5% harusnya trading hold setengah jam ya. Hampir setengah jam ya. Trading hold gak sih kemarin? Coba teman-teman chat di kolom komentar deh. Ya trading hold gak sih hari Senin? Kalau trading hold, calm down, wait and see. Ya, kalau ada yang kita punya trading plan kena batas, lepas, jangan dilawan. Karena penurunan 2 hari ini didukung sama asing buang, jadi terkonfirm. Meskipun volume jualnya masih di bawah rata-rata ya, volume perdagangan, cuman jadi indikasi ya wait and see lebih baik. Ya jaga cash lebih baik daripada kita maksa hold. Bingung? Ya kalau bingung waktunya Anda istirahat dulu.
Ya kalau bingung waktunya Anda istirahat dulu, jangan dipaksa. Ya saya pun beberapa hari terakhir memang sibuk banget sih sebulan 2 bulan ini karena kejar kita punya iOS nih nggak kelar-kelar. Jadi ada satu problem yang sebenarnya simpel tapi mengganggu sekali. Untuk BRMS masih di atas psikologis 200 ya, saya rasa masih oke. Ini emiten yang stabil ya. Energi bumi juga ya oke, cuman bumi banyak banyak sentimen ya, gampang dibanting kalau ada sentimen. Jadi secara teknikal BRMS energi yang posisinya masih on. Sisanya kalau emiten-emiten nikel kita lihat flow-nya dulu ya. Sorry. Flow-nya masih oke sebenarnya ya. Flow-nya masih oke sebenarnya. Ya, flow-nya masih oke. Ya cuman kayak contoh ya Harum. Nah, ini Harum Anda harus perhatikan, let's say ini support penting. Nah, kalau memang dia komitmen kuat itu di ya bisa kita bilang 9.000 berapa ini? 95 lah ya. Di sekitar 9.500. Ya, ini kan kalau kita perhatikan dari kemarin kan nggak tembus ya. 1 2. Ini bahkan cuma nyentuh 10.000 rebound. 3 4. Nah, kalau Anda perhatikan ya kalau dia kuat di atas batas ini bisa buy on support. Kalau Anda yakin ini justru kesempatan kita buy on support. Kalau mau. Ya lalu kalau kayak misalnya Indi overall dia masih di atas gitu. Indi masih di atas 2350 masih bagus. Ya Anta masih di atas 2300 masih oke. Jadi emiten-emiten nikel saya rasa masih oke. Nah, Inco paling mungkin tutup gap 6400. Ya di atas ini juga masih oke. Dan kalau Anda yakin untuk emiten-emiten nikel, ini kesempatan nih koreksi sehat yang bisa Anda entry. Jangan Anda entry maksa di sini. Misalnya lagi FOMO nih, nanti perkapalan FOMO. Entry di sini tahu-tahu kena guyur. Jadi saya selalu ngajarin orang belinya pas minimal koreksi lah. Ya entah itu koreksi cuma tipis, ya minimal belinya pas koreksi. Jangan ketika dia lagi ngebut Anda beli. Nah, ketika semenit kemudian dia rem mendadak, kecelakaan kita. Jadi lebih baik belajar kita beli pada saat momen-momen yang santai, koreksi seperti ini. Kalau batu bara komoditinya masih oke, saya masih pede sih sebenarnya ya. Emiten-emiten saya masih oke. Cuman tinggal atur entry posisi aja. Lalu kalau untuk komoditi lain kayak misalnya CPO setelah kemarin banyak berita-berita larangan ekspor dan sebagainya. Jadi saya rasa ya komoditi yang on ya dua batu bara. Pertama kalau nikel situasional tinggal Anda cari titik entry yang tepat. Nah satu lagi seperti yang saya bilang nih Medco oil ya, migas ya, mungkin migas jadi alternatif solusi untuk watchlist kita. Sisanya yaitu fast moving consumer goods ya, saham-saham lama old stock bisa diperhatikan. Itu aja sih. Ya sisanya emiten-emiten lain yang sektornya random, misalnya bank kecil kayak BBHI, BBYB mungkin atau properti, konstruksi. Ya emiten-emiten seperti itu mungkin ada potensi rebound pendek. Tapi secara keseluruhan Anda bisa manfaatkan rebound pendek itu untuk exit. Minimal ya udahlah, gue tahu semua orang pasti loss gitu kan, karena dibanting 7% 8%. Tapi minimal loss gue nggak gede lah. Nah itu mindset yang harus kita pikirkan. Tapi kalau Anda masih yakin dengan perusahaannya, Anda keep silakan. Tapi kalau porsi lotnya besar, sell on strength itu menurut saya hal yang baik. Apalagi ketika market sudah tutup gap, hati-hati takutnya biasa habis tutup gap kempes lagi. Gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf nih nggak saya bahas semua karena ya saya bahas secara general dulu lah. Sisanya Anda bisa simpulkan sendiri. Oke, kalau mau Anda bisa join grup free kami, kita bisa tanya-tanya di sana. Saya rasa cukup. So thank you teman-teman semua. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.